Wa fihi lan iku ing dalem bab, wa fihi lan iku ing dalem bab isyruna utawi 20 utawi 20 abane adaban tata kramane. Ada 20 etika, ada 20 adab yang harus dimiliki orang yang alim. Yang pertama, al-awwalu utawi kang pertama, al-awwalu utawi kang pertama iku ayyudima arep yen to nglanggengake sapa alim selalu istiqamah ngelanggengno selalu kontinu muraqabatallahi ing nginjen-nginjen ing Allah, ing selalu merasa dalam pengawasan Allah, selalu berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Fisirri ing dalam tingkah samar alias dalam kondisi sendiri, dalam kondisi sepi, wal alaniyati lan tingkah ngedeng. Ngedeng itu dalam kondisi bersama orang-orang. Semisal sekarang ini berarti saya dalam kondisi alaniyah. Kalau dalam di kamar berarti fisir. Dalam kondisi apapun, dimanapun berada, orang yang sudah pada makom alim selalu takut kepada Allah, selalu merasa dalam pengawasan Allah dan selalu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini syaratnya orang-orang yang alim adabnya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar di muka umum dalam kondisi fil alaniyah terlihat seperti takut kepada Allah, kelihatan rajin ibadah, tapi tidak, ini tidak. Dalam kondisi apapun orang alim tetaplah sama, yaitu merasa selalu diawasi Allah dan merasa selalu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani utawi kang kaping pindho iku ayu lazima arep yen to netepi sapa alim khaufahu ing wedi ing Allah taala halim luhur sapa Allah, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'i harakatihi ing dalem pira-pira obahe alim, dalam tindakannya, gerakannya, wasakanatihi lan pira-pira menenge alim, diam juga takut pada Allah, wa aqwalihi lan pira-pira ucapane alim, wa af'alihi lan pira-pira penggaweane alim. Jadi dalam kondisi geraknya, diamnya, ucapannya, tindakannya, semua landasannya adalah selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rata-rata kiai itu rata-rata mengamalkan sebuah doa, sebuah hizib punyanya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, hizib Bahar. Isinya salah satunya adalah ini: Allahumma ya alim ya alim ya halim ya alim anta rabbi wa alim wa hasbi wa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi kita musyur man tasya'u wa azizur rahim nas'alukal ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal idrodati wal khatarati minasyukuki wal dununi wal awhamis satirati lil qulubi abtula'atil ghuyub faqadi batuliyal mu'minuna wa zilzalan syadida wa idh yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura fathabbit wansurna ila akhirih. Dan itu isinya meminta perlindungan kepada Allah dalam diam, dalam gerak, dalam ucapan, dalam tindakan dan dalam semua hal. Nah, itu orang alim. Makanya para kiai-kiai rata-rata doanya begitu. Beliau yang alim. Fa innahu krono sak temene alim, karena sesungguhnya orang alim iku aminun wong kang dipercaya, iku aminun wong kang den percaya alama ing atase perkara, alama ing atase perkara ustudia kang den titipake apa mah, kang dititipkan apa mah fihi ing dalem alim bayane mak minal ulumi saking piro-piro ilmu wal hikmati lan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, wal
wal khasyati lan wedi ing Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa orang alim harus takut kepada Allah di setiap geraknya, di setiap diamnya, ucapannya, tindakannya, tidak sembrono asal ngomong. Karena dia adalah orang yang dipercaya Allah, dititipi ilmu, dititipi hikmah, dan dititipi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini orang kepercayaannya Allah, orang yang diberi kepercayaan Allah, dia harus berhati-hati dalam berbagai hal. Wa tarku dzalika utawi ninggal mengkono-mengkono mulazamah, yulazimu khaufahu itu alias mulazamatu khaufihi tadi iku minal khiyanati, iku minal khiyanati, saking khianat, setengah saking khianat. Di antara bentuk khianat kepada Allah adalah kamu tidak melaksanakan itu sebagai orang alim. Nah, kalian ini orang-orang alim, calon-calon orang alim, sehingga harus tahu, dipersiapkan dari sekarang apa adabnya menjadi orang alim. Kan kalian santri tebuireng alim, insya Allah kedepannya menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai bidang, salah satunya di keagamaan tentunya. Wa qad qala lan teman-teman wis dawuh sapa Allah Ta'ala halim wa huluhur sapa Allah dawuh ing la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. La takhunu, aja khianat sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah, Allah ing Gusti Allah wa rasulalan ing rasul, wa takhunu lan khianat, aja padha khianat sapa sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanat ira kabeh. Wa antum ale utawi ira kabeh iku taklamuna padha weruh sapa sira kabeh. Engkau jangan berkhianat, jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan engkau jangan mengkhianati kepercayaanmu. Engkau sudah dipercaya oleh Allah mengemban ilmu, maka engkau harus benar-benar memegangnya, melaksanakan amanat dengan baik. Apa adab yang ketiga? Wa tsalisu utawi kang kaping telu iku ayu lazima arep yen to netepi sapa alim as-sakinata ing anteng. Orang alim harus selalu anteng, tenang. Anteng di sini orang alim itu gak bubuan, gak bingungan, orang kagetan. Jadi santri juga begitu, jangan mudah kaget. Ngerti apa-apa langsung kaget, gawok. Jadi wong Jawa gawokan, enggak. Orangnya harus tenang, anteng. Karena apa? Semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndelok apa-apa itu, oh ya, tenang, santai. Bukan berarti tidak respon, tidak ini, tidak, tapi tetap tenang, hatinya terpaku hanya kepada Allah. Gak bingung. Warabi utawi kang kaping papat iku ayu lazima arep yen to netepi sapa alim alwaroa ing ngedoi barang haram lan syubhat, ing ngedoi menjauhi barang haram lan syubhat. Orang yang alim itu harus selalu menjadi orang yang wirai. Apa itu wirai? Menjauhi barang-barang yang haram dan syubhat, barang-barang yang gak jelas hukumnya itu dijauhi. Apa meneh sing haram, nah, harus bisa seperti itu. Jangan sampai barang sing wis jelas harame dipangan ae, ngene kanca iki jajan rek tak pangane. Padahal belum minta izin kepada yang punya. Itu jelas-jelas haram nih, itu dihindari. Maka orang-orang zaman dulu, kiai-kiai dulu itu saking berhati-hatinya itu tidak mau membeli jajanan di pasar. Karena apa? Karena di situ jajanan di pasar itu banyak diinginkan oleh orang-orang fakir, orang miskin. Ya Allah, aku pengen mangan iku gak iso. Ya Allah, abot rasanya. Akhirnya kita beli, sehingga katanya itu mengurangi keberkahan makanan itu karena sudah pernah diinginkan oleh orang lain. Ulama dulu makanya bertani sendiri, cocok tanam apa saja sendiri makanannya, tidak suka membeli di pasar. Biasanya gitu, karena pasar itu
isinya ya seperti tadi, banyak orang bercampur macam-macam. Kehati-hatiannya sampai segitu, takut barang yang dimakan itu barang yang tidak halal. Itu kehati-hatiannya ulama dulu. Wal khamisu utai kang kaping 5 iku ayu lazima arbiento netepi sapa alim at-tawadhu'a ing andap asor ing tawadu. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati selalu tawadhu, tidak menyombongkan diri. Itu orang alim selalu seperti itu, tidak duduk-duduk tidak. Yes. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku ayu lazima arbiento netepi sapa muta'alim al khusyu'a ing khusyuk lillahi maring Allah taala halil luhur sapa. Jadi orang yang alim itu harus selalu khusyuk, ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa mimalan iku setengah saking perkara. Wa mimalan iku saking setengah saking perkara kata bakang nulis. Kata bakang nulis sapa Malikun Imam Malik radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Imam Malik. Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik ini. Menulis surat kepada siapa? Ilar Rasyidi maring Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ilar Rasyidi maring Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mimma ma alimta ilman utawi dawuh ma alimta ilman. Ini mubtada muakhar. Khobarnya sudah wa mimma tadi lagi setengah saking barang utawi ida alimta ing dalem nalikane weruh sapa sira jika engkau mengetahui ilman ing ilmu, jika engkau mengetahui sebuah ilmu fal yura mongko becik den tingali, maka alangkah bagus dilihat alaika ing atase sira apa atharuhu labete ilmu, efeke ilmu, pengaruhnya ilmu. Kalau engkau mengetahui sebuah ilmu, maka atharnya akan bisa dilihat dari dirimu. Orang yang punya ilmu maka auranya akan tampak, bisa dilihat efeknya. Wa waqaruhu lan wibawane ilmu, atau bahasa Jawane jatmikone ilmu, wibawanya ilmu. Orang kalau sudah tahu mengetahui tentang sebuah ilmu, maka akan terlihat haibahnya, wibawanya ilmu. Semisal mengetahui tentang ilmu tentang bangunan, nah, itu kan orangnya berwibawa, tahu ilmunya ini. Jadi ilmu apa aja? Wasakinatuhu lan antenge ilmu akan tenang. Orang punya ilmu itu terlihat ketenangannya, tidak gubuan, tidak mudah terprovokasi. Wahilmu lan arise ilmu itu selalu toleran. Orang yang berilmu itu selalu penyayang, penyantun. Hilm itu. Jadi orang itu pasti akan tampak toleransinya, tampak penyayangnya, tampak dari sikap-sikapnya yang bagus. Itu kalau orang berilmu. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh al ulama'u waratsatul anbiya. Al ulama'u utawi para alim alias wong-wong sing alim iku waratsatul anbiya'i, dadi pewarise para nabi. Ulama itu menjadi pewaris para nabi. Nah, ulama-ulama ini pewaris para nabi. Maka ulama-ulama itu karakternya kadang menirukan para nabi, mirip-mirip nabi zaman dulu. Ono sing kaya Nabi Isa. Ono ada ulama-ulama yang tidak menikah, banyak. Salah satunya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama alim, karangan kitabnya banyak, tapi tidak menikah hingga akhir hayatnya. Dan yang lainnya Imam Sibawayh,
dan imam-imamnya lain banyak sekali yang tidak menikah hingga akhir hayat. Seperti Nabi Isa itu nggak menikah hingga akhir hayat. Nah, atau bisa diartikan bahwa ulama itu pewaris para nabi. Nabi punya banyak warisan, para nabi itu punya banyak warisan. Yang namanya warisan itu jelas tidak dibagi rata, tidak dibagi sama. Contoh, ada orang punya anak 5, maka akan ada anak yang mendapat warisan rumah, ada yang mendapat warisan mobil, ada yang mendapat warisan sawah, ada yang mendapat kebun, dan ada yang mendapat wasiat saja. Macam-macam. Makanya ulama itu beda-beda. Ono sing ulama senengane pedagang, ada ulama yang sukanya mengobati orang, ada ulama yang macam-macam ilmunya, petani, ada yang pebisnis. Nah, itu ulama. Karena apa? Punya warisan dari Nabi beda-beda. Jadi nggak boleh ulama sing ahli ngaji kitab mewarisi ilmu keagamaan ngaji terus ngeritik ulama sing tukang bisnis. Loh, itu warisannya Nabi. Nabi itu juga pedagang. Ono ulama sing terjun di dunia politik, ya yang senengane ngaji Quran aja ngritik sing terjun kiai sing terjun dunia politik, karena Kanjeng Nabi dulu juga seorang pemimpin. Biasa saja. Dan itu ulama itu beda-beda. Lanjut. Wa qala lan dawuh sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Sayyidina Umar. Dawuhe ngene Sayyidina Umar, dawuh ing ta'allamu belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu. Hei kamu semua, belajarlah ilmu, kata Sayyidina Umar. Wa ta'allamu lan belajar sapa sira kabeh ma'ahu sertane ilmu, belajarlah kamu bersama ilmu as-sakinata ing ketenangan, ing tenang, wal waqara lan wibawa. Belajarlah kamu bersama ilmu. Belajar apa? Belajar tentang tenang dan wibawa. Orang yang tenang, orang yang berilmu, niscaya dia akan tenang. Tenang dalam arti bukan orang yang mudah panik, provokasi. Jadi orangnya selalu tenang. Karena apa? Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal waqara dan wibawa, orang yang punya ilmu itu akan cenderung menjaga harga dirinya. Oh, tahu etika, ini enggak baik, ini baik, ini tidak baik, ini baik. Jadi tahu. Itu orang yang betul-betul belajar ilmu akan seperti itu, gak sembrono. Wa qala lan dawuh sapa ba'du salafi, setengah ulama salaf, dawuh ing haqqun 'alal 'alimi ayatawadhu'a. Hakun iku hak alal alimi ing atase wong kang alim ayat tawadhu'a utawi arep yen to tawadhu sapa alim, andap asor sapa alim lillahi maring Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah fi sirrihi ing dalam tingkah sepine alim wa ala niyatihi lan tingkah ngedenge alim, tingkah dalam kondisi berada di depan banyak orang. Maka orang alim itu harus selalu tawadhu, harus selalu rendah di hadapan Allah dalam kondisi sendiri maupun bersama orang lain. Wa yahtarizalan yento njogo sapa alim min nafsihi saking awak dhewe alim. Harus selalu menjaga diri. Wa yaqifalan kandhek sapa alim amma saking perkara askala kang ngangelake apa ma yang menyulitkan apa ma alaihi ing atase alim. Jadi dia mencukupkan diri pada sesuatu yang menyulitkan, sudahlah diserahkan pada Allah, bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabiu utawi kang kaping 7, wasabiu utawi kang kaping 7 iku ayakuna yen to ana apa takwiluhu gondelane alim. Apa gondelan apa? Pegangannya alim fi jami'i umurihi ing dalam sekabehane pira-pira perkarane alim iku alallahi ing atase Allah taala
ta'ala halihi waluhur sapa Allah. Jadi semua yang dia jadikan sebagai pegangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Nyambate ning Gusti Allah. Kalau ada masalah setiap hari curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di sepertiga malam. Makanya kemarin di khutbah sudah dijelaskan sama Pak Abeb kemarin kan, bahwa di antara tipsnya yang ada di Ta'limul Muta'allim, kalau orang ingin ingatannya kuat, ingin menjadi orang cerdas, salah satunya adalah sholat malam. Ya, sholat malam itu insya Allah menjadi salah satu wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada problem disampaikan kepada Allah, ya Allah, saya mohon petunjuk ini seperti apa, saya harus seperti apa, mohon ya Allah berikan petunjuk kepada saya. Ya Allah, saya minta futuh, ya Allah, saya pelajaran belum bisa-bisa, ya Allah. Sambat curhat sama Allah. Aja curhat karo kancamu, ya aku gak iso belajar, podo ya aku gak iso. Biasanya nek curhat karo menungso jawabane awakmu gak iso. Yo wangel pancen soal iya podo aku gak iso. Podo gak iso. Apa meneh curhati podo gak iso. Nek sing karo lumayan bisa itu oh ya ndi kene tak ajari ngono lumayan. Nek podo gak iso niku sing gak tepat. Podo gak iso nek podo sambate. Iya pancen wangel soal. Akhirnya gak pas kabeh. Makanya curhat sama Allah, insya Allah sama Allah diselesaikan. Nah, ditemukan dengan orang terbaik, ditemukan dengan teman yang bagus sama Allah, akhirnya diajari, oh bisa. Itu makanya curhatnya sama Allah, bergantung hanya pada Allah, semuanya diserahkan pada Allah. Hingga nanti kamu waktunya menikah, curhatnya sama Allah. Curhat, ya Allah, jodoh saya kemana? Nah, apakah tulang rusukku sudah dibawa lari oleh siapa, ya Allah? Tolong kembalikan. Tulang rusukku jangan-jangan tertukar dengan yang lain. Atau kemarin ada anjing dibawa lari tulangku, ya Allah, tulang rusukku kemana? Cari. Atau jangan-jangan sudah dipatah-patahkan, dipotong-potong waktu kurban kemarin. Oh belum. Nah, itu curhat sama Allah. Ketika kamu belajar begini, curhatnya sama Allah malam. Jangan lupa banyak berdoa. Saya pernah mendapat ijazah dari seorang kiai. Kalau kamu punya hajat apapun, katanya ini, kalau punya hajat apapun yang besar, pengen cepat dikabulkan Allah. Ketika kamu sholat hajat malam hari, tahajud itu ya pokoknya sholat setelah bangun tidur, kamu sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Kafirun 10 kali setelah Fatihah. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas 10 kali setelah surat Fatihah. Setelah itu pada sujud terakhir itu sama kiai ini disuruh membaca Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai berapa Pak bacaannya tidak terbilang. Pokoknya sampai kepala cenut-cenut wis keselan sirahe baru diangkat. Baru at-tahiyat. Wis sirahe ngeluh, tapi aja ketiduran. Wong ngene Pak wis gak kuat aku turu. Sujud gak tangi-tangi kancamu sampai subuh. Subuh. Loh aku tahajud mang jam 3 sampai subuh keturun. Jangan sampai sujud yang lama dan setelah itu kamu berdoa dalam hati sama Allah. Ya Allah, aku pengen terbuka hatiku, aku pengen bisa terima itu, insya Allah dikabulkan Allah. Setelah itu duduk baca lagi wiridan Allahumma ghfirli dzunubi. Ya Allah ampuni dosaku dan kedua orang tuaku, dibaca 200 kali. Allahumma ghfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma ghfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca 200 kali. Di dalam sholat tidak terhitung, pokoknya sampai kepala capek. Nah, itu ijazah dari kiai saya dulu gitu. Monggo kalau mau diamalkan. Sebelum subuh jangan lupa baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, dibaca 100 kali. Insya Allah Allah akan melimpahkan rizki yang tidak terbilang sama kamu. Rizki itu bukan hanya sekedar uang, kesehatan,
teman yang baik, terus ilmu yang manfaat, sikap yang semakin lama semakin baik, itu adalah rizki dari Allah. Maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini hadis Nabi. Ini zikir yang ma'thur ini. Nah, lanjut satu lagi. Wasaminu utai kang kaping 8 iku alla yaj'ala arep yen to ora ndadekake sapa alim, tidak menjadikan sapa alim. Arep yen to ora ndadekake sapa alim ilmahu ing ilmune alim, tidak dijadikan apa sulaman ing ondo ing tangga. Ya tawassalu kang gawe lantaran sapa alim bihi kelawan ilmu, bihi kelawan ilmahu ilal azrodi maring piro-piro tujuan ad-dunya wiyati kang bangsa dunia apa azrod. Orang alim diharapkan tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga dalam menggapai tujuan dunia apa saja. Bayane min jahid saking pangkat. Mencari ilmu di sini jangan tujuannya mencari pangkat. Au malin utawa bondo harta. Wis aku dengan ilmuku ini aku mau mencari harta. Au sumatin utawa rimu wong akeh didengar banyak orang. Au sumatin utawa didengar banyak orang. Dirungu wong akeh orang wos terkenal. Si A ini masya Allah alim allamah, ilmune wolak-walik kitabe suwek kabeh diwolak-walik. Au syuhratin utawa kondang terkenal masyhur. Masyhurnya rek masya Allah. Tidak begitu. Au taqaddumin utawa dingini mendahului ala akronihi ing atase pira-pira kancane alim, atau dia kemudian menjadi orang yang aku lebih maju, aku lebih hebat daripada saudaraku, daripada teman-temanku. Taqaddumin itu disi mendahului, lebih maju dibandingkan orang lain. Ini juga termasuk tujuan-tujuan duniawi. Tujuan utama adalah sekali lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad